Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan chapter 8 tentang heterogeneous computing. Nah, di sini kami beranggota kelompok yaitu saya sendiri, Naura Nazifah, dengan NPM 1194028. Kemudian ada Widya Anggraini, NPM 1184005. Kemudian Fani Devita Inggarini, NPM 1154015. Baik, heterogeneous computing yaitu komputasi heterogen mengacu pada sistem yang menggunakan lebih dari satu jenis prosesor atau inti. Sistem tersebut memperoleh efisiensi energi yang tidak hanya digunakan dengan menambah jenis prosesor yang sama, tapi dengan menambahkan jenis prosesor yang sama dengan menambahkan kompresor yang berbeda. Biasanya menggabungkan kemampuan pemrosesan khusus untuk menangani tugas tertentu. Kemudian tujuan dari heterogeneous computing yaitu untuk bekerja sama dengan yang berbeda atau heterogen prosesor sedemikian rupa sehingga memiliki keunggulan, atau khususnya dalam hal temporal efisiensi komputasi. Baik, di sini kita masuk ke folder Numba. Numba itu sendiri merupakan compiler open source yang menerjemahkan subset Python dan NumPy ke dalam kode mesin cepat melalui paket Python dengan menawarkan berbagai opsi guna memparalelkan kode Python ke GPU dan CPU. Baik, kita langsung masuk ke kode program Numbanya. Yang pertama yaitu ada matmul numba.py. Nah, di sini kelompok kami mengimport from Numba. Importnya guvertorize, kemudian import numpy as np. Kemudian function nilai yaitu terdapat gis, matlit, dan c. Kemudian di sini terdapat variabel mn yang berisi gis, kemudian variabel np yang berisi matlit, kemudian for integernya range m. Kemudian di sini terdapat variabel yang berisikan 10, yang kemudian variabel gis np random. Selanjutnya variabel matlit, kemudian yang terakhir yaitu nilai gis, kemudian akan ngeprint input nilai gis, selanjutnya input nilai matlit, kemudian hasilnya result nilai c sama dengan gis dikali dengan matlit. Jika dijalankan akan muncul data seperti ini. Baik, selanjutnya yaitu Numba CUDA detection. Nah, di sini mengimport Numba CUDA modul API, kemudian import Numba CUDA DRV library, kemudian akan menggunakan modul test dan akan Numbanya akan didetect. Baik, selanjutnya yaitu reduce numba.py. Nah, di sini mengimport numpy, kemudian from numba import CUDA. Terdapat variabel gis dengan numpy range-nya 10.000, data tipenya numpy, integer 64. Kemudian akan ngeprint mata kuliah gis. Selanjutnya ada function sum reduce.
yang berisi GIS dan Matlit. Kemudian akan meng-return GIS plus Matlit. Yang terakhir yaitu akan ngeprint result atau hasil, yaitu seperti ini. Nah, kemudian hasilnya yaitu 5005000. Baik, untuk file PY-Kuldanya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Devita Inggarini. Di sini akan menjelaskan mengenai PY-Kudanya. Yang pertama masuk ke PPT dulu, yaitu pemrograman heterogen dengan PY-Kuda. Model pemrograman ini dirancang untuk join eksekusi dari aplikasi perangkat lunak pada CPU dan GPU untuk melakukan sekuensial bagian dari aplikasi pada CPU yang kemudian akan bisa diparalelkan dengan GPU. Kuda sendiri menggunakan komponen yang terdiri dari GPU sebagai host sistem dan juga GPU sebagai perangkat penggantinya. Untuk eksekusi program heterogen sesuai dengan model pemrograman PY-Kuda terstruktur sebagai berikut. Yang pertama ialah alokasi memori pada host, yang kedua transfer data dari memori host ke memori perangkat, yang ketiga yaitu menjalankan perangkat melalui pemanggilan fungsi kernel, dan yang keempat transfer hasil dari memori perangkat ke memori host, dan yang terakhir ialah lepaskan memori yang dialokasikan pada perangkat. Selanjutnya yaitu menerapkan manajemen memori dengan PY-Kuda. Untuk di PY-Kudanya sendiri terdapat 4 jenis memori yang digunakan, yaitu yang pertama register, yang kedua berbagai memori, yang ketiga memori konstan, dan yang keempat ialah memori global. Baik, kita masuk ke codingannya. Untuk yang PY-Kuda di sini menggunakan Google Colab untuk menjalankan programnya. Jadi yang pertama tentunya kita menginstal dulu untuk si PY-Kudanya dengan perintah pip install PY-Kuda. Setelah selesai, kita masuk ke yang pertama yaitu dealing with PY-Kuda. Untuk dealing with PY-Kuda di sini kita memasukkan perintahnya, yaitu ada import pykuda.drive. Di sini diinisialisasikan dengan drv, kemudian ada drv.init. Untuk yang akan di print di sini adalah device font untuk ordinal dalam range drv.device.con. Kemudian di sini ada dev di sini sama dengan drv sama dengan device atau ordinal, dan akan di print tiga program ini ya untuk di print. Kemudian kita run, maka di sini akan keluar one device font, device-nya berapa, untuk Tesla-nya, computed capability-nya berapa, dan juga total memorinya sesuai dengan perintah yang ada pada print. Terus kita masuk ke bagian kedua, yaitu heterogeneous PY-Kuda. Untuk yang itu kita seperti biasa mengimportkan modulnya dengan ada perintah print berapa perangkat device-nya yang ditemukan, kemudian ada ordinal in range, dan dia akan mengeprint perintah device, compute capability, dan juga total memory. Jika ini kita run, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Dengan yang ditemukan yaitu satu device, dengan Tesla device-nya itu T4, compute capability-nya 7.5, dan juga total memorinya sebesar 15472.384 KB. Kita masuk ke yang ketiga,
Di sini ada memanage pykuda.py. Di sini kita coba di Google Colab-nya. Jadi yang pertama kita mengimport pykuda.drive. Di sini diinisialkan dengan kuda, kemudian ada mengimport juga pykuda.autoinit dari pykuda.compiler import source module. Ada import numpy dengan A sama dengan numpy random range dengan titik 5,5, kemudian ada type-nya numpy, floatnya 32. Selanjutnya ada AGPU sama dengan kuda.mem alloc a and bytes. Di sini ada modul juga, yaitu source module dengan function mode get function dengan bloknya 551. Kemudian akan di print original matrix dengan ngeprint A, dan kemudian yang kedua adalah mengeprint double matrix after pykuda execution. Nah, ini jika di run hasilnya akan seperti ini. Jadi yang di atas akan menghasilkan original matrix dan yang di bawah ada double matrix after pykuda execution. Selanjutnya di sini kita masuk, yang pertama kita mengimport pykuda.drive, mengimport modul-modul yang dibutuhkan, dan di sini juga ada mengimport numpy snp dari pykuda import drive, compiler, GPU array, dan juga tools. Kemudian ada kernel code template-nya, yaitu global float matrix mul kernel float A, float kali A, float kali B, dan juga float kali C. Dengan float P value-nya 0. Ini untuk pengerjaannya, perhitungannya maksudnya. Dengan matrix size-nya sama dengan 5. Kemudian ada A CPU dengan np.random.random dengan float 32, B CPU, dan juga ada C CPU np. A CPU, B CPU. Kemudian ada GPU-nya juga di sini. Jadi ada AGPU, GPU array to GPU, A CPU, dan juga BGPU, GPU array to GPU, B CPU. Dan untuk yang si GPU di sini menggunakan matrix size dan juga np.float 32. Kernel kodenya di sini menggunakan kernel kode template, di mana matrix size-nya sama dengan matrix size. Dengan mode sama dengan compiler second source module kernel kode. Dan di sini akan untuk printnya, hasil printnya di sini ada 8x80 untuk matrix AGPU, dan kemudian ada matrix print matrix BGPU, kemudian yang ketiga ada print matrix CGPU, dan yang terakhir yaitu mengeprint CPU min GPU difference. Setelah semuanya kita tuliskan perintah printnya, di sini akan masuk ke np.alclose c_cpu dan cGPU.get. Maka hasilnya akan muncul seperti ini. Untuk matrix AGPU, angka yang muncul adalah sebagai berikut, dan juga untuk matrix GPU, angka yang muncul ini, dan yang ketiga yaitu matrix GPU, angka yang muncul adalah sebagai berikut. Untuk CPU dan GPU difference-nya di sini nilainya 0 semua dan bernilai benar. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bagian Python. Bagian Python
div print. Div bagian printnya ada div info. Nah, ini adalah ada bagian printnya, platformnya, name, vendor, version, profile. Dan ini print ada type, max, slow speed. Nah, dan hasilnya pada di gambar ini. Dan selanjutnya dibagi bagian elements twins pens adalah import, adalah faktornya dimension ada 100. Nah, vektor A, vektor B, elemen twin sum ada, dan elemen twin sum adalah vektor A, vektor B, result adalah vektor. Nah, ini bagian printnya, dan ada hasilnya di bawah ini. Di bagian text application dan profile ini adalah time import time. Dan import ada fungsi sebagai input time tools. Di sini adalah input faktornya adalah np random rate 10.000. Nah, bagian definisinya test CPU faktor sum A. Nah, di bagian adalah for in-nya adalah regersnya adalah 10.000. Dan adalah CPU time-nya adalah 0. Nah, bagian di vektor I dan B adalah platform CTL platform. Ini adalah iBooth dan CLBooth. Nah, ini bagian resultnya. Dan ini adalah hasil dari untuk mulai tesnya. Dan hasilnya di bawah ini. Dan selanjutnya bagian vector sum payable. Nah, import sum payable adalah vector IB, ada randomnya vector dimension dan size vector dimension. Dalam vector B adalah np random radius vector dimension dan size dimension. Platform adalah CL platform, device adalah konteks QEW, dan dalam programnya CL programnya ada konteks. Dan ini adalah sebagian ada printnya, ini bagian perintah printnya. Dan hasilnya ada di bawah ini. Cukup sekian dan terima kasih.